Dia setiap hari diteror dengan pesan-pesan mau dibunuh. Bahkan sampai keluarganya juga banyak yang diteror, termasuk adiknya juga diteror, akan diperkosa dan lain sebagainya. Oh gitu. Yang neror siapa ini? Masyarakat. Oh, masyarakat. Karena menuding jasad yang saya tempati sebagai pembunuh Egi yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam hari ini masih jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Ini alhamdulillah pada malam hari ini Santri Matoh masih berada di salah satu wisata di Kecamatan dan di Bojonegoro, di Rogoland. Ini salah satu objek menarik di kota Bojonegoro. Nah, kali ini Santri Matoh melanjutkan video sebelumnya yang menguak kasus Vina Cirebon, yang mana ini lagi-lagi terjadi penangkapan atas nama Egi, dan ini bukan Egi yang sebelumnya, Egi Setiawan atau Perong tuh. Ini ada lagi yang tertangkap, itu yang diduga juga pelaku dari kasus Vina Cirebon. Ini ada Egi Rian Prayoga. Nah, ini yang memiliki ciri-ciri telinga ditindik atau pakai tindian. Ini sudah tertangkap, dan ini akan kita korek secara mediumisasi. Ini akan kita tarik jin pendamping atau jin khorin dari Egi Rian Prayoga, ya, di dalam foto ini yang lagi viral. Sebelum itu saya netralkan dulu untuk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Bisikan tubuh jin Sallallahu. Ini perantara media foto. Ini akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Jin benang jin koren Egi Rian Prayoga, pria dalam foto ini yang ditangkap untuk kasus Vina Cirebon. Masuk. Bisa bicara, dibuka pita suara, bicara dengan jelas, keras. Ini saya lagi narik sosok jin pendamping jin khorin, orang yang dalam foto ini. Apa benar kamu berada di dalam jasad orang dalam foto ini? Kamu siapa menanyakan itu kepada saya? Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Kamu berada di jasad orang dalam foto ini enggak? Itu rumah bagi saya. Itu rumah. Saudaramu juga berarti. Ini di mana? Ini ada di angker sekali. Kenapa? Ini angker. Masa angker? Ini banyak orang ini. Angker gimana? Kerajaan gaibnya pecah di mana-mana, banyak. Oh, banyak kerajaan gaib di sini. Iya. Kamu juga siapa? Tolong kembalikan saya. Jangan ganggu saya. Itu kamu ada berapa itu? Jin khorin? Ada 9. Ada 9. Ini lah kamu yang bagian mana? Saya di kepala. Oh, kepala. Kebetulan sekali ini butuh jin khorin ada di kepala. Iya. Berarti benar ya kamu yang ada di foto ini ya? Ya, iya, sekarang itu jasad yang saya tempati. Yang kemarin habis tertangkap ini loh. Sekarang lagi diperiksa lagi nih.
tertangkap kasus pembunuhan Vina Cirebon loh. Setiap hari diteror. Teror? Siapa Karena ini? banyak yang menyamakan saya dengan Eki si pembunuh itu. Menyamakan? Iya. Nah, berarti ini beda. Ya, jadi kamu tempati beda ataupun bukan pelaku yang aslinya, bukan Eki pelaku asli, Bukan. bukan. Dia setiap hari diteror dengan pesan-pesan mau dibunuh. Bahkan sampai keluarganya juga banyak yang diteror, termasuk adiknya juga diteror, akan diperkosa dan lain sebagainya. Oh gitu. Yang neror siapa ini? Masyarakat. Oh, masyarakat. Karena menuding jasad yang saya tempati sebagai pembunuh Eki yang sebenarnya. Dan ini menurut kamu, kan kamu yang ada di jasad ini jujur ya, kalau bohong saya bakar mulutmu. Ini menurut kamu jujur atau tidak saya kembalikan, saya kasihkan tinggal di kerajaan gaib di sini loh. Jangan. Namanya ini harus jujur. Ya. Ya, menurut kamu berarti jasad kamu tempat ini tidak terlibat apapun dalam urusan pembunuhan Vina Cirebon nih? Tidak terlibat. Kalau dikatakan sebagai kuli bangunan yang disamakan, memang pekerjaan saya serabutan, semua saya lakukan. Oh, serabutan. Saya pernah jualan, pernah berdagang, ya pernah ikut juga bangun. Tidak pernah ikut geng motor? Tidak pernah, tapi saya memang dulu nakal. Oh, pernah nakal? Di masa muda saya juga saya minum. Ya namanya lingkungan di Cirebon itu memang seperti itu. Balap-balap motor gitu? Ya. Saya melihat saya tidak punya. Oh, yang difoto itu milik teman saya. Itu bukan punyamu? Bukan. Nah, sepeda motor sport itu bukan ya? Sebenarnya awal mula foto saya diunggah itu biasa saja, tapi karena banyaknya teror sekarang saya berbicara di depan semua orang. Nah, ketika jasadmu ditangkap pihak petugas, apakah tidak ada pembelaan atau merasa memang tidak bersalah kok dibawa gitu? Pihak berwenang hanya mendatangi saya hanya untuk memastikan saja, jadi belum dijadikan tersangka utama. Belum, hanya diperiksa aja ya? Iya. Tapi tidak misalkan disuruh ngaku sebagai pelaku? Tidak. Tidak. Tidak dipaksa. Itu juga karena keinginan saya untuk berbicara di depan orang banyak bahwasanya tuduhan itu tidak benar kepada saya. Makanya saya ikut dengan pihak berwenang untuk menyampaikannya. Itu sudah disampaikan ya? Berarti tidak ada kaitannya ya? Iya, tapi masyarakat sedikit atau banyak, beberapa itu masih meneror keluarga saya. Bukan hanya saya, kasihan adik saya. Mentalnya terganggu karena selalu diteror, akan diperkosa setiap hari. Oh, itu. Tapi jalannya kamu tempati tidak kenal ya sama si Vina, sama si Eki, bahkan sama mungkin kenal juga si Eki pelaku utama? Saya tidak kenal dengan orang-orang itu. Walaupun memang saya lahir di kota yang sama, saya tidak kenal mereka. Semuanya rencana-rencana jahat mereka saya tidak tahu. Dan ini kamu ya jasad ya kamu tempati kira-kira sadar nggak nih kalau ini misalkan nanti akan dikorbankan dan jadi ya seperti bagi sebelumnya itu loh, ini juga kuli dijadikan tersangka? Ya. Belum, dia belum menyadari
Hanya saja dia berpikir bahwasanya nanti ketika sudah bisa bersama dengan pihak berwenang, dia bisa menyanggah tuduhan itu, biar bisa berbicara kepada masyarakat dan didengar suaranya. Saudara saya memang punya bekas lidik yang sangat besar. Sarah. Itu sudah diambil 2 tahun yang lalu. Makanya itu mungkin pelaku utamanya kan pakai tindik juga yang sama, telinganya lubang besar, hampir sama seperti yang pakai jasad yang kamu tempati. Ya, untuk semua ciri-ciri fisik pun tidak sama dengan saya. Dari tinggi badannya lebih tinggi saya. Dari bagaimana besar badannya, saya juga gemuk. Ya, lebih gemuk kamu ya. Dari struktur wajah juga tidak ada kemiripan. Ya, kira-kira ini kan diperiksa, terus jasad kamu meminta perlindungan dari seorang pengacara enggak? Pasti ada pengacara yang mendampingi dalam proses ini. Ini berarti belum ya? Belum ada yang nawari atau gimana? Sudah ada yang menawarkan diri. Tapi saya hanya ingin berkata untuk menyanggah semua tuduhan itu. Saya pusing, saya takut setiap hari. Untuk keluar rumah pun saya juga takut. Karena semua pandangan masyarakat ke jasad yang saya tempati, ke saudara saya itu sangat keji. Itu karena ya fotomu kan dipajang terus ya di media sosial, kan ini kan banyak sekali foto-foto. Awalnya saudara saya, jasad yang saya tempati biasa saja. Tidak menyangka kalau akan seterkenal atau seviral itu. Hingga akhirnya malah membawa dampak besar kepada saudara saya dan keluarganya. Ya, dampak kamu tidak bisa fokus kerja juga kan saat kamu tempati. Ya, kalau Bapak bisa menolong saya, tolong saya. Sudah capek, lelah juga. Ya nolong gimana? Jadi sebenarnya tinggal kamu minta perlindungan aja. Pada badan hukum kan ada nanti Ya, perlindungan saksi, perlindungan kan bukan tersangka. Tapi masyarakat menuding saya terus. Bukan hanya dari pihak berwenang, tapi masyarakat juga. Nah, tapi kan buktinya apa kan? Nanti kan harus bisa dicocokkan dengan hasil dari sidik jari waktu pembunuhan, tes DNA, tes spermanya yang ada di tubuh almarhum Malvina itu kan. Kalau kan bisa, kalau tidak merasa terlibat kan tidak akan ada di situ jejaknya. Saudara, jasad yang saya tempati belum terpikir ke situ. Nah, nanti dibisik aja ya. Kamu kan bisa bisikin nanti. Ya. Dibantu saudaramu ya. Saya tidak bisa bekerja. Mau makan sekarang, ke tetangga-tetangga pun kadang banyak yang sudah menuding juga. Gitu. Ya gitu aja nanti biar aman, daripada kamu dikorbankan nanti jasad yang kamu tempati saudaramu ya. Ini awalnya dari pihak berwenang itu tidak mencurigai saya, tapi karena masyarakat mendesak bahwa memang saya Egi yang asli, akhirnya pihak berwenang hanya ingin mendatangi dan mencocokkan saja. Tapi Egi asli yang juga ada masyarakat kan katanya anaknya dari penguasa Cirebon, itu kamu merasa itu dia pelakunya enggak menurut kamu yang lebih paham, kamu juga goib. Iya, tapi saya tidak pernah berhubungan dengan kejadian itu atau dengan mereka, jadi saya kurang paham. Tapi yang terjadi kepada saya dan keluarga saya diseret kepada
hal yang tidak saya lakukan. Banyak di sana yang memasang tindik-tindik seperti saya. Di sana juga minum-minuman juga bebas. Bebas ya di sana ya, Iya, di kemaksiatan sana bebas. Nah itu dari oknum dari petugas di sana pun nggak ada itu rahasia seperti itu. sudah. Tapi tetap saja tumbuh. Bahkan ada tempat-tempat tersembunyi mereka melakukan. Dan untuk membersihkan itu sepertinya susah. Semuanya masyarakat di sana seperti itu. Iya. Ini berarti bener ya, jadi kamu tempatnya nggak pernah ikut geng-geng motor itu, nggak pernah ya? Tidak. Semuanya itu memang benar foto saya. Tapi motor itu punya teman-teman saya. Saya juga pernah masang tindik, saya pernah. Kalau dikatakan saya nakal, saya juga nakal. Sekarang saya hanya mau kerja tenang untuk keluarga saya. Ya udah gitu aja ya. Nanti kamu bisiki untuk saudaramu, nanti minta perlindungan. Nah, ini saat ini sebagai saksi atau nanti diperiksa, dan nanti dilindungi pengacara atau badan hukum lainnya. Ya, sekarang juga pihak berwenang mencari egi-egi yang lain. Itu nanti semua dikumpulkan dan dicocokkan lagi. Ya, tapi kenapa aku nggak egi yang itu? Anaknya pejabat ya. Disembunyikan pasti. Seharusnya kalau Egi yang asli itu keluarganya dari tokoh besar di daerah Cirebon. Seharusnya udah untuk menangkapkan jelas latar belakang keluarganya, siapa saja anggota keluarganya. Jelas ya semuanya. Iya. Kenapa menangkap hanya karena kesamaan nama atau fisik saja? Saya yakin namanya juga, identitasnya juga sudah dirubah karena sudah sekian tahun. Ya mungkin lagi ya. Iya. Ya udah, ini kamu saya kembalikan ya dalam jasadmu. Terima kasih sudah memberi keterangan ya. Iya. Doakan jasad ya saya tempati. Ya kalau memang nggak bersalah nanti ya saya doakan semoga bisa segera dibebaskan. Tidak ada kaitan dengan jerat hukum ataupun sampai jalan tersangka, semua tidak ada lah. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini saya kembalikan. Allah. Salam. Alhamdulillah, tadi sudah berbincang langsung dengan salah satu jin pendamping, jin Horin dari Egi yang baru aja tangkap lagi itu. Jadi kesimpulannya yang ditangkap ini juga bukan Egi pelaku utama, melainkan juga seorang korban salah tangkap lagi. Hari ini mau dijadikan kambing hitam atau ditumbalkan menjadi seorang tersangka. Ini kan kasihan. Ya, semoga aja hukum ini terbuka untuk matanya. Penegak hukum bisa membebaskan orang yang tidak bersalah. Jadi, kalau perlu juga diperiksa sekalian oknum-oknum petugas yang salah tangkap ini. Jadi itu ada indikasi persekongkolan dengan pelaku utama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangan, di dunia hanya sekedar hiburan. Ambil sisi positifnya aja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.